Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi luar biasa Esaka Jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana selalu dan tidak bosannya memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dengan kita berkumpul hari ini, berdiskusi hari ini untuk mengembangkan atau merumuskan sebuah visi misi sekolah kita dalam keadaan sehat dan dalam keadaan saya perhatikan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Amin ya. Tidak lupa yang saya hormati Ibu Titin Widiarsi SPD MPD selaku kepala sekolah saya yang paling cantik. Dan tidak lupa juga Bapak Pus Indratna sebagai Bapak Pus Indratna SPD, guru saya sekaligus guru pengajar saya SMP dulu, Bapak Ibu menikah, termasuk salah satu guru favorit saya. Dari sekian banyak guru. Iya, karena beliau itu mengajarnya itu sampai sekarang pembawaannya itu sama, selalu membawa senyum bagi murid-muridnya. Jadi ya, berarti filosofi KHD yang kami pelajari di JGP itu ternyata sudah beliau tanamkan sejak dulu waktu mengajar saya tahun 1990 berapa ya Pak? Ya pokoknya waktu itu beliau itu sudah saya begitu saya tahu filosofi KHD, oh ternyata jebol Pak Pus itu sudah menanamkannya sejak dulu. Itu yang tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya memberikan kesempatan kepada kami guru penggerak untuk belajar bersama-sama bagaimana cara mengembangkan dan merumuskan visi-misi sekolah kita yang sangat kita cintai. Baik Bapak Ibu semuanya, di sisi yang kedua ini saya tidak bermaksud menggurui panjenengan atau bagaimana. Saya di sini juga masih belajar, kita belajar bersama, kita berdiskusi bareng bagaimana visi sekolah kita itu lebih baik, lebih maju untuk kedepannya. Dan seperti yang sudah dinantikan oleh Bu Titin tadi, kami dari CGP tidak bermaksud untuk merubah total visi misi yang sudah ada. Kita hanya belajar membantu mengembangkan visi misi yang sesuai dengan 6P atau profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan, kita tanamkan di kurikulum Merdeka saat ini. Begitu. Baik Bapak Ibu, dalam suatu sekolah kalau tidak ada visi misi, sepertinya sekolah ini kosong. Sepertinya sekolah ini kok tanpa tujuan. Sekolah ini kok tidak punya arah. Maka dari itu visi misi adalah salah satu hal yang sangat penting buat sebuah organisasi ataupun terutama untuk kita sekolah. Jadi biar kita itu punya pandangan ke depan, mau diapakan sekolah ini, mau dibawa kemana sekolah ini, seperti itu. Kami dari CGP setelah mempelajari beberapa modul yang sudah diajarkan kepada kami mempunyai beberapa prakarsa dalam visi, juga prakarsa dalam kegiatan sekolah yang lainnya. Tetapi di dalam diskusi ini nanti kita akan fokuskan dalam prakarsa perubahan visi dan misi. Sekali lagi, mohon maaf saya rela tidak berubah tapi mengembangkan visi yang sudah ada. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, kita mulai karena ini banyak sekali, kita mulai saja dari yang pertama. Kita belajar menyimpulkan apa yang sudah Bapak Ibu panjenengan tulis bersama. Dari kita mulai nomor 1. Pak Mateo bisa dijelaskan apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan kalimat umum tadi. Nah, ini dalam kalimat umum ini cita-cita untuk murid kita membimbingkan murid yang seperti apa? Generasi berikutnya. Yang pertama kita bahas untuk kalimat pertama. Kita membimbingkan murid-murid yang di sini taat menjalankan ibadah.
hidup berdampingan dengan damai, menjunjung tinggi toleransi, mampu mewujudkan kehidupan beragam yang tetap harmonis dengan pemeluk agama lain. Kalau kita simpulkan tidak salah, ini berarti ini sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, berarti ini sudah kita temukan dari 6 profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa di poin yang pertama ini sudah kita dapatkan, yaitu tadi beriman dan bertakwa, atau kita boleh singkat dengan siswa yang berkarakter. Cocok tidak menurut panjenengan semua? Apa yang sudah saya jelaskan ini tadi? Kalau kita simpulkan dengan kalimat menjalankan ibadah hidup berdampingan dengan damai, menjunjung tinggi toleransi, mampu mewujudkan kehidupan beragama yang tetap harmonis dengan pemeluk agama lain. Kita simpulkan dengan kalimat berkarakter, menjadikan siswa yang berkarakter. Report kira-kira. Berkarakter ini kan nanti mencakup banyak banget, luas. Iya, cocok ya? Karakter Pak. Kemudian kalau kita satu-satu seperti ini kayaknya nanti banyak banget ya, kita ambil aja ya, sampel aja ya. Jadi nomor 1 itu tadi. Kemudian coba yang nomor lagi ya, nomor 1. Satu lagi, oke. Ini nomor berikutnya. Tadi yang murid yang kita impikan itu berikutnya murid yang cerdas, berprestasi, kreatif dan berakhlak mulia. Nah, ini mohon maaf sebelumnya kami setelah mempelajari beberapa modul yang sudah ada itu, kalau untuk kurikulum Merdeka itu sebenarnya bukan berprestasi lagi yang kita impikan murid-murid itu, tetapi apa? Yang berkarakter, kita bisa membantu menemukan bakat dan minat anak-anak yang kita ajar seperti itu. Jadi yang berprestasi saya kira sekian yang Bapak Ibu ya. Kira-kira berarti ini sudah masuk ya, berkarakter tadi ya, kan kreatif dan berakhlak mulia. Tetapi ditambahkan kata kreatifnya bisa ya Pak Wartoyo ya. Kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya kita ambil yang kedua. Ini saya ini yang kedua. Tadi pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah individu yang terus berkembang cara berpikir dan kemampuan mengambil keputusan dalam segala hal menyangkut masa depannya. Artinya berarti ini bisa kita simpulkan bahwa murid itu bisa menentukan bakat dan minatnya sendiri melalui pembelajaran proyek yang sudah ditetapkan di sebuah sekolah. Berarti bagaimana Bapak Ibu menurut panjenengan sedaya berkembang dengan cara berpikir dan kemampuan mengambil keputusan dalam segala hal menyangkut masa depannya. Bernalar kritis ya? Mandiri bisa, bernalar kritis bisa. Dua-duanya mungkin ya, nanti kan diambil lagi. Saya ambilnya sambil penuh aja ya. Yang nomornya sama apa? Yang nomornya sama. Iya. Pilih ambil. Ya, oke. Berikutnya masih yang nomor 2. Mempunyai kemampuan dan minat, bakat yang berbeda-beda dan unik, sama dengan tadi, yaitu berkarakter atau mandiri. Ini lebih ke kreatif dan mandiri. Sudah ya, berarti Pak, nggak usah ditulis lagi ya. Kemudian ya, ini diambil satu, ini 3 atau 2. Oke, berikutnya yang nomor 3.
ketiga tadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Hampir sama ini tadi saya baca jawabannya hampir sama. Berarti berkarakter lagi nggih? Berkarakter sebagai modal besar mencapai kompetensi siswa yang baik. Berarti intinya kita memang benar-benar harus menanamkan pendidikan siswa yang berkarakter. Memang zaman sekarang itu kan kita menghadapi murid zaman sekarang yang sistem inputnya dari berbagai macam berbagai macam latar belakang siswa itu memang perlu kerja keras dalam pendidikan karakter. Ya, jadi memang kita tekankan dalam pendidikan berkarakter siswa. Ini nomor 3. Sudah 2 ya. Kita lanjut yang ke nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan bergotong royong akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Dengan berkolaborasi akan memunculkan banyak ide cemerlang. Betul sekali, gotong royong adalah hal yang sangat penting dan harus benar-benar kita tanamkan untuk anak-anak yang zaman sekarang. Berarti ini kita ambil yang gotong royong ya, sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Nurul. Iya. Untuk porsi yang nomor 1 itu mungkin lebih banyak yang dieksplor karena ini adalah cita-cita atau visi yang akan kita harapkan dari warga sekolah itu menghendaki siswa kelak itu yang seperti apa, sehingga yang kita perlu eksplor itu adalah yang pertama itu membutuhkan murid yang seperti apa. Kalau kemudian disimpulkan ke dalam suatu visi, visi itu artinya yang akan diharapkan, ini berarti merujuk kepada baris pertanyaan yang pertama, yang kita impikan itu seperti apa. Kemudian yang lainnya seperti baris kedua, tiga dan seterusnya ini lebih kepada langkah-langkahnya dan kita termasuk latar belakangnya. Kenapa kita menulis seperti itu, terus kita sadar bahwa siswa ini misalkan masing-masing siswa mempunyai potensi yang berbeda dan memiliki karakter yang berbeda. Ini adalah merupakan suatu latar belakang untuk menemukan suatu visi itu. Sedangkan visi itu tadi sudah semestinya dirangkumkan, disimpulkan dari impian yang pertama. Sehingga yang pertama itu mungkin lebih banyak yang dieksplor. Jadi yang dikehendaki seperti apa? Siswa yang katakanlah yang kreatif, yang mandiri, atau kalimat-kalimat yang lain yang bisa disimpulkan mengarah ke situ. Kalau tadi yang pertama misalkan yang nomor 1 itu yang tulisan keterangan saya itu simulasi maksudnya lebih ke konkret. Misalkan tadi coba bacakan yang pertama itu lagi dari kita memimpikan murid-murid taat menjalankan ibadah, hidup berdampingan dengan damai, menjunjung tinggi toleransi, mampu mewujudkan kehidupan beragama yang tetap harmonis dengan pemeluk agama. Ya, berarti kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, mestinya lebih mengarah ke iman dan takwa serta berakhlak mulia. Seperti itu. Kalau ke karakter itu lebih luas lagi, jadi malah lebih luas. Jadi malah lebih luas. Jadi mengarah kepada suatu titik fokus impian yang konkret apa yang dikehendaki. Jadi kalau itu berarti mengarahnya ke iman dan takwa. Jadi mungkin lebih yang dieksplor itu yang oleh nomor 1. Sedangkan yang lainnya itu yang melatar belakangi sehingga nanti bisa menentukan langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan supaya visi itu tercapai. Jadi yang nomor 2, 3 dan seterusnya itu bukan menjurus pada impian. Jadi yang menjurus pada impian adalah yang pertama itu tadi, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, itu yang nanti ditarik kepada suatu visi. Kalau yang lain itu lebih ke latar. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Bisa kalimat rumpang dengan visi itu, tapi bukan itu diambil dari situ itu sebagai suatu visi. Terus di sekolah kita mengutamakan, nah di sekolah ini mengutamakan apa? Misalkan mengutamakan berwawasan nah itu bisa saja ditarik dengan merahnya kepada visi, berarti sinkron sesuai dengan yang kita impikan, kan begitu. Itu latar belakangnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa masing-masing mempunyai karakter, misalkan seperti itu, juga mempunyai potensi yang berbeda-beda. Nah, ini melatar belakangi nanti tentang langkah-langkah gandeng masing-masing itu berbeda-beda karakter potensinya, berarti nanti langkah-langkahnya supaya terpenuhi itu harus bagaimana.
kita warga kita misal ini hanya yang saya sebutkan tadi bukan suatu jawaban, Iya. ini hanya suatu gambaran atau contoh. Kita warga sebelah ini yakin untuk bisa mewujudkan. Nah, misalkan seperti itu, Iya. wujudkan impian ini kan kalimat rumput yang bisa diisi sesuai dengan pemikiran Bapak. Kita dari warga sekolah ini paham bahwa masing-masing dari warga sekolah bergerak untuk memajukan sekolah ini dan anak-anak bisa untuk diperkembangkan. Nah, misalkan seperti itu yang melatar belakang. Tapi untuk menarik kesimpulan ke visi itu lebih pada yang pertanyaan nomor 1. Oke, siap. Ya, itu aja ya. Bapak, terima kasih Pak Bos masukannya. Bapak Ibu, mohon maaf saya ralat ini seperti sesuai yang sudah dijelaskan sama Pak Kos. Memang untuk visi misi antara sekolah kita dengan apa yang sudah kita dari CGP Prakasa ini seperti ini, kita hanya mau mengembangkan, menambahkan sedikit dengan berdasarkan jawaban dari Bapak Ibu dari kalimat rumah tadi. Nah, di poin ini dalam merumuskan visi saat ini kita tekankan sesuai dengan Bapak Kus ya sudah dijelaskan, kita menekankan yang tadi dari nomor 1 itu hampir semua jawabannya yaitu Beriman bertakwa. beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi jelas bahwa tujuan kita atau mau kemana visi misi kita untuk kedepannya kita menekankan ke apa dari nomor 1 ini, bahwa kita akan akan membantu siswa atau memimpikan siswa yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Mungkin itu saja mungkin yang nomor 1 itu bisa dibacakan. Ya. Kalau sudah mengarah karena profil pelajar Pancasila tidak harus semua pun Tidak juga harus tidak semua. apa-apa. Oh iya. Yang diambil untuk tahun depan ini mungkin jadi Salah prioritas satu gitu seperti ya, Pak? apa. Ya. Satu atau dua. Iya. Memang untuk prestasi sekarang sudah tidak menjadi Tidak suatu jadi- visi karena Iya. untuk mengukur prestasi siswa sekarang seperti apa UTBK sudah tidak ada. Kalau kemudian secara pribadi anak-anak ini katakanlah memperoleh suatu penghargaan atau prestasi atau kejuaraan, sebenarnya bukan itu yang dituju, tapi itu adalah sebagai suatu hasil adalah bonus. Berarti anak itu kreatif karena bisa mandiri, inovatif itu kan termasuk turunannya. Jadi tidak dicari prestasi, tapi turunannya. Jadi turunannya dari kreatif itu bisa kreatif, kemudian mandiri, kritis, benar kritis. Jadi mengarahnya ke visi itu kepada profil pelajar Pancasila, tapi tidak semuanya harus diambil. Atau kalimat-kalimat yang menjadi turunannya, dari kritis itu turunannya apa yang bisa diambil sebagai suatu visi. Mandiri, misalkan bisa. Bertanggung jawab itu turunannya dari mandiri, itu kan bisa saja. Berwawasan global, tapi kalau dari visi itu tadi juga bisa. Misalkan lingkungan itu coba aja kayak direct visi sekolah. Misalnya hidup sehat itu juga bisa. Jadi turunan apa ya kalau hidup berwawasan global itu bisa. Ya karakter itu ya. Berlandaskan keimanan itu mungkin sudah masuk ke iman dan takwa itu. Perbenaan global itu juga sudah menerap profil pelajar Pancasila. Demikian bisa dilanjutkan. Oh, jadi ini kalau visi dari sekolah kami ini sudah semuanya. Ya itu nanti kan itu ya? jenengan jadi menyimpulkan dari visi itu, jadi ketemu nih kok kesimpulannya kita ketemu kalimat visi itu seperti apa, terus ketemu kalimat visi seperti ini, terus kemudian baru diperbandingkan dengan visi yang ada di sekolah. Oh ternyata kalau sudah sesuai ya sudah. Kalau misalkan tidak ada yang sesuai berarti ya disesuaikan gampangannya, etok-etoknya disesuaikan di sekolah gitu. Nah, misalkan prestasi itu kan ada tahu, misalkan itu tidak ada turunannya kreatif itu kan sudah ada. Itu etok-etoknya tapi tidak merubah ini ya. Jadi dengan membuat kesimpulan tentang visi, jadi nggak visi. Terus kemudian kalau sudah ketemu visi, kalimat visi ini terus diperbandingkan dengan visi sekolah. Oh ya sekolah sudah sesuai kok belum? Oh sudah. Kalau belum ya mana yang perlu dibahas atau diperkembangkan gitu.
Terus baru nanti tahap diskusi berikutnya. Ini Pak, ini terima kasih Pak. Ini sekali lagi kalau dilihat dari seratan Bapak Ibu guru, semua sudah ke program profil pelajar-pelajarnya sesuai dengan visi sekolah. Hanya di visi sekolah kita masih menerapkan atau menuliskan menciptakan lulusan yang berprestasi. Saya kira nanti bisa diganti dengan apa ya kira-kira untuk Kenalan kritis dan kreatif kreatif itu kan sudah masuk di prestasi. prestasi turunannya prestasi. Iya, jadi bisa diganti. Ya, ini kita dari semua dari semua ini ya kita Itu kita jadi gini gabungkan dulu, dulu ya. dari yang itu jangan bacakan saja yang Semuanya. poin nomor 1 itu, Satu-satu terus semua dengan dibaca. merumuskan kalimat Semuanya. visi Iya. menurut hasil diskusi sekarang. Iya, Jadi iya. kita abaikan dulu untuk Yang di visi sekolah. sekolah itu. Oke, Pak. Gampangnya Oke. dideleke. Jadi kita membuat kalimat sing ora duwe kepean dari visi sekolah. Oke, Nah, iya. kita simpulkan membuat visi terus kalimatnya katalah mungkin beda dengan yang visi yang sudah ada. Baru kemudian visi sekolah itu dimunculkan, diperbandingkan sudah sesuai program. Iya, iya, Pak. Belum mana yang diperkembangkan atau mana yang perlu diubah. Nah, itu kalau sudah sesuai ya sudah berarti berikutnya. Kalau belum dikembangkan itu tadi, terus tahap diskusi berikutnya. Mungkin untuk yang nomor 1 karena itu impian atau yang menjadi cita-cita, maka itu yang harus dibacakan terus kemudian diidentifikasi saja dulu. Misalkan itu tadi disimpulkan yang pertama, stick note yang pertama itu disimpulkan iman dan takwa serta berakhlak mulia kan gitu toh. Tulis saja itu dulu. Terus kalimat yang kedua tentang apa misalkan? Kedisiplinan ya sudah tulis dulu. Nah, gitu. Tulis dulu baru nanti kalau dibacakan seperti ini disimpulkan masuk ke katakanlah dipilah-pilah. Oh, ini berarti masuk toleransi, masuk ke iman dan takwa, Pak. Nah, atau begitu. Kemudian anak-anak kalau ada yang mengatakan mungkin di stick note yang lain itu siswa yang cerdas, oh berarti masuk ke kreatif gitu loh. Jadi dipilah-pilah gitu, kategorikan gitu, kategorikan dari yang sudah ditulis itu tadi dikategorikan ke dalam rumah-rumah yang ada di profil pelajar Pancasila. Pak, terima kasih. Silakan. Kita sekali lagi kita penekanan yang di nomor pertama Bapak Ibu, nanti kita ini bareng bersama. Yang pertama tadi sudah jelas yaitu memimpin murid yang menjalankan ibadah hidup berdampingan dengan damai, menjunjung tinggi toleransi, mampu mewujudkan kehidupan beragama yang tetap harmoni dengan agama lain. Sudah jelas ini tadi beriman dan bertakwa Kita penekanan di yang pertama saja. Nanti yang 2 sampai 6 itu sebagai apa namanya? Berarti latar Ya, latar belakangnya saja. belakang. Oke, kemudian berikutnya kita membimbingkan murid yang cerdas, percaya diri, bertoleransi dan cinta lingkungan dan berakhlak mulia. Berarti ini Berarti dimasukkan, itu dimasukkan. ada macam-macam toh. Ya. Yang berakhlak mulia berarti sudah masuk Sudah ke masuk, kategori. ya. Terus cerdas dulu berarti masuk ke kritis atau yang kreatif. Ya, silakan masuk yang mana? Berarti kritis. Ya, cerdas, percaya diri, bertoleransi, kritis atau kreatif Bapak Ibu? Cerdas, percaya diri dan bertoleransi. Kita masukkan kemana? Nah, berarti kan toleransi sudah masuk ke kategori itu. Kalau ada yang muncul baru berarti masuk ke kategori yang lain, misalkan dibuat kategori lagi. Seperti tadi cerdas kan masuk ke kritis saja kan. Gitu. Terus Kemudian berarti muncul karakter yang kedua, misalkan muncul yang visi atau impian yang kedua. Kalau yang pertama impian beriman bertakwa, terus berarti impian yang kedua cerdas itu tadi masuk ke kategori ke kritis atau ke kreatif seperti itu saja. Itu nanti baru diubah ke dalam suatu kalimat visi. oh iya Pak. Kemudian berikutnya berpikir kritis, kreatif, berbudi pekerti yang luhur, mampu bersaing, dapat menguasai teknologi. Jadi sudah jelas ya ini yang kreatif ya. Kreatif atau kritis? Kemudian bacakan ulang tadi apa? Berpikir kritis, kreatif, berbudi pekerti. Berarti sudah beriman. Berarti ke kritis itu sudah. Sekali kalau sudah ada berarti Sudah tidak ada, perlu Ustaz, ya? ditambahi hal yang Iya. baru. Ini juga sama, kreatif dan cerdas berprestasi. Menguasai teknologi itu tadi kan berarti juga kreatif ya. Kreatif. Itu masuk ke kreatif berarti ada hal yang baru kreatif. Nah, Kemudian berikutnya mempunyai kepribadian dan karakter sama tadi berarti beriman
dan berakhlak Akhlak mulia. mulia, berarti kan bisa Akhlak masuk. mulia. Ya, kemudian yang terakhir kita memimpikan murid yang berakhlak mulia sama. Nah, Ya, jadi sudah kita dapat ambil kesimpulan bahwa dari sekian yang sudah kita diskusikan ini tadi, kita mendapat beberapa petunjuk untuk membuat visi untuk sekolah kita, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian cerdas, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dari kesekian ini, apakah kita mau ambil semua atau kita rangkum jadi satu atau diambil beberapa gitu? Bu Nurul, Ya. mungkin karena saya juga sebagai peserta diskusi diizinkan ya Pak Gus. oh bisa. Barangkali Bu Nurul masih salah pemahaman dengan yang disampaikan oleh Pak Gus. Maksud dari Pak Gus itu gini, ini kan dari kalimat rumpang itu kan ada 6 ya, ada 6 dari sekian Bapak Ibu kan pengisian. Ya. Nah memang alangkah baiknya Bu Nurul itu membacakan secara keseluruhan. Misalkan yang nomor 1 diambil kesimpulan, misalkan dari nomor 1 itu dapat beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus kemudian dari yang nomor 2 itu kalau ada hal yang beda, oh ternyata ada cerdas, ada mandiri ya ditambahkan lagi. Terus kemudian yang ketiga nanti kita misalkan dari stickland yang sudah ditempel itu dapat suatu impian lagi yang berbeda. Nah kita menambahkan poin itu sampai nanti ke 6. Nah kemudian dari ke 6 itu baru kemudian kita nyimpulkan dalam sebuah kalimat menjadi sebuah kalimat visi. Nah kemudian kalimat visi itu disejajarkan dengan visinya SMP 1. Kalau memang sudah matching ya sudah, kemudian nanti tinggal kita merealisasikan. Sepertinya kok begitu. Jadi dari nomor 1 nomor 2 itu mungkin belum bisa menjadi kesimpulan ketika penjenengan belum membacakan dari yang sampai ke 6. Ya, Ini begitu mohon ya, maaf. Pak, ya. Begitu ya boleh. Tapi sebenarnya untuk visi itu bisa sudah nampak di apa yang sudah kita impikan di kalimat yang pertama. Kalau kemudian nanti ada hal lagi yang bisa dimunculkan di kalimat-kalimat rumpang yang lain, itu bisa-bisa saja. Jadi, karena kan kalau ya kalimat yang kedua dan seterusnya itu lebih kepada latar belakang. Terus nanti melatar belakangi apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Tapi visi itu sebenarnya sudah bisa nampak pada kalimat yang pertama. Misalkan kalau kalimat yang pertama itu katakanlah sudah ketemu ada berapa itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, terus berkarakter katakanlah gitu ya, berkarakter. Itu pun juga sudah bisa untuk dirumuskan dalam kalimat visi. Tetapi kalau kemudian mau menyisir, barangkali ada dari Bapak Ibu guru yang lain memunculkan visi yang bisa dilihat dari kalimat-kalimat kedua rumpang dan seterusnya itu bisa saja. Itu bisa saja dibacakan. Kalau untuk menyisir lagi Mbak Monowa ada kalimat tambahan tentang visi. Tapi dari yang kalimat pertama, pertanyaan pertama rumpang yang pertama itu pun juga bisa diubah dalam kalimat visi. Oleh karena itu kalau misalkan kita anggap yang kalimat pertama sudah mencerminkan visi, itu saja juga sudah bisa diubah dalam kalimat visi. Nah saya ini nggak kalimat visi sing pas itu. Misalkan mewujudkan siswa yang itu kan jadi impian. Nah itu tadi misalkan kalimatnya digawe saling beriman dan bertakwa diutamakan dulu. Jadi sing pertama. Memang untuk prestasi ini sudah tidak menjadi suatu visi untuk yang guru-guru merdeka ini karena ya sesuai dengan prinsip ya jadi Dewantara masing-masing siswa itu mempunyai perkembangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain dan sekarang menjadi kalau ukur sekarang itu juga tidak ada. Oleh karena itu kalau misalkan anak masuk bisa berprestasi itu karena pengembangan atau karena bonus dari siswa yang kreatif, kreatif, kritis dan seterusnya, mandiri dan sebagainya. Begitu bisa saja kalau untuk mempersingkat waktu mungkin bisa saja langsung diubah ke dalam suatu kalimat visi. Kalau ketemu kalimat visi, lagi kalimat visi yang ada di sekolah ini kemudian dimunculkan, dibandingkan, oh sudah sesuai. Oh kalau belum sesuai, oh berarti ini yang perlu dikritisi, katakanlah begitu yang dikembangkan atau ditunda atau dihapus dan seperti itu. Tapi sekali lagi ini hanya sebagai suatu latihan sampai pada suatu tahap besok betul-betul realisasi sekolah ini mau merevisi atau mereview visi itu dengan suatu proses seperti ini. Itu hanya suatu gambaran. Begitu.
Bukan. Ya. Ini berdasarkan jelasan yang beberapa kali ini saya mantap memakai penjelasan dari Pak Pus yang pertama tadi, kita ambil yang pertama yang sudah saya Atau mungkin bacakan kalimat yang dari- kedua yang tiga kasusnya bisa dibacakan dengan tidak semuanya dibacakan, mungkin hanya perwakilan satu Iya. atau dua itu Iya. saja. Mohon maaf Bapak, tadi setelah sudah dibacakan dan saya baca ini tadi hampir semua sudah masuk di sana. Ada cerdas, mandiri, kreatif, dan kritis. Jadi dari kalimat rumah yang pertama kita sudah bisa mengambil visi atau sudah bisa menanggung visi yaitu mewujudkan. Atau sebelum menyimpulkan itu, Iya. yang lainnya perlu dibacakan, tapi tidak semuanya harus dibacakan. Jadi salah satu misalkan yang kalimat kedua, kita percaya bahwa murid adalah mungkin butuh dua saja. Oh iya. Terus di sekolah kita, tapi juga perlu ditulis, Pak. J, Jadi, Pak. kita percaya bahwa murid adalah, nah, itu kan macam-macam. Iya, iya. Setelah kita mengutamakan apa, bisa saja itu nanti kita sisir itu ada muncul hal yang baru. Misalkan setelah kita mengutamakan dan yang utamakan ini ya itu jadikan visi, bisa saja sebenarnya. Iya. Itu ya. Iya Pak, iya. Kalau saya untuk mempersingkat waktu seperti tadi ya Pak, Iya, saya Pak. sudah sampai nomor 4 kalau nggak salah ya tadi Pak Wardoyo sudah kita bacakan. Ternyata isinya hampir sama yaitu seperti tadi kebanyakan di sini adalah cerdas, mandiri, kreatif. Tidak di yang nomor 5 dan nomor 6 pun contoh saya ambil satu dulu. Nah ini sama. Murid memiliki bakat, kita sebagai guru bertugas mendampingi, memfasilitasi, mendidik dan optimalkan bakat dan kemampuan yang dimiliki murid. Nah, itu kan berarti kan langkah-langkah. Jadi itu Langkah-langkahnya. bukan artinya yang kita tidak Bukan, kita ambil iya. untuk sebagai suatu kalimat visi, tapi ini bisa menjadikan pemahaman kita tentang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Iya. untuk mendapatkan visi itu. Itu nanti masuk kepada yang langkah-langkah berikutnya, nanti yang materi diskusi berikutnya. Ini kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk